ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الأمة فعليه بالعلم الحديث صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarramin yang saya hormati serta kami ta'zimi para ustaz dan para hajah. Insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Ibu Ketua Pengajian, Sekretaris Bendahara dan para pengurus yang lainnya dan jamaah majelis taklim Ar-Rahman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati Sahibul Hajah, keluarga besar Ibu Hajah Rajiah dan Bapak Haji Habib yang insyaallah selalu mendapatkan rezeki yang halal lagi baik dan barokah dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Yang besar tidak kami sebutkan gelar, yang kecil tidak bisa kami sebutkan nama. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada ibu-ibu semua dan para jamaah yang hadir. Mudah-mudahan dengan langkahan kaki kita menuju tempat Ibu Hajah Rajiah ini senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan utama senantiasa kita bersyukur karena pada hakikatnya manusia selalu tidak bisa melakukan apapun tanpa izin dari kehendak. Maka daripada itu saya mohon maaf 2 minggu yang lalu yang seharusnya saya jadwal mengisi pengajian, tapi atas izin dan kehendak Allah saya masih berada di kota Jambi. Rupanya tidak bisa mengejar waktu untuk pulang ke Bandar Lampung karena saya mendapat tugas dari bunda saya, walaupun mertua juga sama ibu, disuruh jemput karena keramat kita yang masih ada, makanya saya berangkat ke Jambi dan alhamdulillah sampai di sini kembali hari Jumat. Jadi saya mewakili adik saya yang untuk mengisi pengajian, tapi sebelumnya sudah koordinasi dengan ibu ketua pengajian. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemarin di kediaman rumah saya, mohon maaf Bu Diana, bukan bermaksud tidak hadir. Pas saya mau pulang lagi, ibu saya nyuruh nanti karena baru sampai, jadi nggak keburu 20 jam perjalanan. Karena di kota, di kabupatennya, jadi harus naik perahu. Jadi kanan kirinya laut, Sungai Batanghari. Jadi tidak memungkinkan itu sampai di hari Selasa, jadi sampai di hari Jumat. Jadi mohon maaf kalau saya tidak hadir. Ikhlas ya Bu, karena adik saya sama saja. Selawat serta salam semoga limpah curahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab wasilah kita selalu berselawat menjalankan sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak nanti kita di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di majelis ilmu ini, yang pertama mohon ikhlas doanya. Sudah tertulis di sini almarhumah. Mudah-mudahan doa kita bersama tadi pembacaan Yasin, tahlil dan doa untuk almarhumah yang telah mendahului kita, bil khusus yang tertulis ini keluarga besar Ibu Rajiah, Allah jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jinan. Amin. Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Dan di sini sekaligus walimatul tasyakur, ada walimatul hamal dan ada mohon doa untuk kesembuhan penyakit. Yang pertama alhamdulillah anak kandung dari Bapak Habib dan Ibu Rajiah yang saat ini telah mengandung atas nama Resti Anggarayani yang berusia 8 bulan. Mudah-mudahan
janinnya tubuh berkembang secara sehat, ibunya sehat, dan nanti proses kelahirannya berjalan lancar dan normal. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, alhamdulillah telah lulus menjadi seorang sarjana pendidikan atas nama Elsa Safitri binti Bapak Agus Ali. Mudah-mudahan dengan kumpulnya dan doa kita bersama Allah jadikan ilmu ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, El Rafid Jandro Ardian bin Ardian Robi Pratama. Atas izin Allah, Allah yang memberikan kuasanya. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita bersama, doa kita bersama dengan keikhlasan, mudah-mudahan Allah jadikan anak ini menjadi anak yang soleh. Amin. Dan mudah-mudahan bisa cepat berkomunikasi karena Allah yang memberikan segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, mohon doa kesembuhannya atas nama anak menantu suami dari Ayu Fitrianingsih, atas nama Hendrika yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sakitnya menjadi penghibur atas segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, dan mudah-mudahan bisa berkumpul kembali dengan keluarga seperti sedia. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sampaikan 3 poin saja karena asal kurang lebih jam 3:10 ya Bu ya. Nanti ada tanya jawabnya. Kunci sukses bahagia manusia di alam dunia ini ada 3 Bu ya. Kalau kita mau mendalaminya, maka tidak ada manusia yang tidak sukses. Tapi jangan kita kategorikan sukses itu hanya uang. Kalau manusia sudah berpikir sukses itu banyak duit, maka segala macam cara pun akan dihalalkan. Agak di sana ini. Itunya aja. Miring, mejanya dimiring. Mejanya. Nah, terus. Baik. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pingsan aja Pak Haji. Aja pingsan. Nah ini Bu yang dikatakan qadarullah, Allah yang berkehendak. Sudah ya. Baik, yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia ini semua dikasih nikmat, tidak ada yang tidak dikasih nikmat. Kalau kita merasa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kelebihan, bukan sebagai kekurangan. Kita berharap anak keturunan kita menjadi seorang sarjana. Kita berharap anak keturunan kita menjadi dokter. Kita berharap anak keturunan kita menjadi panutan keluarga kita, menjadi panutan tetangga dan sahabat serta kerabat. Tapi pada kenyataannya Allah uji dengan berbagai macam ujian. Maka daripada itu, kalau kita mengukur kenikmatan hanya dengan dunia semata, maka sungguh kata Allah, qalilan ma tashkurun, sungguh sedikit hambaku yang mau berpikir atas segala nikmat yang aku berikan kepada. Sungguh sedikit orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah. Padahal Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalaulah kalian mau tambah nikmat kata Allah, inna azabi lasyadid. Kalau kita mau ditambah nikmat sama Allah, la in syakartum la azidannakum, pasti Allah akan menambah nikmat. Contoh, dikasih kita rezeki, nikmat yang paling utama, ucapkan dulu alhamdulillah. Tapi kalau ada orang, mohon maaf, tiba-tiba ada kabar ada yang meninggal, kalau kita ngucap alhamdulillah marah kan? Padahal itu rezeki.
Kok bisa Ustaz? Jadi belajar hakikat sedikit. Sesungguhnya Allah akan memberikan nikmat yang tadi di alam dunia akan diberikan nikmat di alam barzah. Pulang kampung itu segala sesuatu yang nikmat. Tapi akhir dalam kehidupan kita dalam keadaan apa? Bukan berarti kita nggak boleh nangis. Masuk dalam hati, ya Allah, terima kasih. Kemaksiatan yang aku lakukan di atas dunia ini sudah Engkau hentikan. Dan tidak ada makhluk yang di dunia ini tidak diberikan rezeki. Tidak akan dikurangi rezeki ketika ruh masih bersama jasadnya. Ketika dia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah kembali kepada Rabb sebagai penciptanya, maka rezeki itu sudah diselesaikan dan tidak berkurang. Andaikan itu uang 1 rupiah pun, andaikan nasi tidak 1 butir pun, rezeki itu dikurangi sama Allah. Sudah dicukup. Andaikan itu minuman tidak dikurangi 1 tegukan, sudah sempurna. Allah memberikan rezeki kepada makhluk hamba Allah, yaitu manusia, ketika Allah ambil ruhnya. Karena daripada itu, jangan terlampau bersedih ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita. Maka kunci sukses yang pertama, bersyukur walaupun tidak cukup. Apalah hati pengen kita jadi kenangan kita, dikasih mobil satu-satu, mungkin dan urusan dunia, tapi kita cuma mampu beli 1 mobil. Bersyukur walaupun hanya bergantian. Masih banyak orang yang pakai motor hujan, kita dikasih motor. Bersyukurlah, masih banyak orang yang berjalan. Kita nggak dikasih kendaraan, bersyukurlah, masih banyak orang yang tidak bisa berjalan. Kita nggak bisa berjalan, bersyukurlah, masih banyak orang yang minta dihidupkan kembali, karena siksaan di alam barzah tak bisa dihindarkan. Maka daripada itu semuanya nih, bersyukurlah walaupun tidak cukup. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin segala sesuatu dalam konsep urusan dunia dan akhirat, maka ketika sudah bersyukur, bersabarlah. Tidak ada manusia yang tidak diberikan ujian. Semua manusia pasti diberikan ujian. Dan ujian satu sama lain tidak mungkin sama, Bu. Dan tidak ada yang kebetulan ujian. Kebetulan hari ini sekaligus wisuda anak saya, keponakan jadi pengajar. Semuanya sudah izin dan kehendak. Jadi jangan pernah merasa hidup kita ini kebetulan. Itu semuanya sudah skenario Allah. Maka daripada itu, ketika diberikan ujian yang baik, maka bersyukur. Ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka bersabar. Apa yang harus bersabar? Allah menjelaskan, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Engkau ya Allah, dan pasti akan kembali kepada Engkau. Jadi yakinkan, hadirkan semua yang sumbernya itu ujian ataupun yang tidak suka ataupun suka menurut kita, semua datangnya dari Allah. Kita hanya bukan memiliki. Hidup merasa dititipi akan ikhlas, tapi hidup merasa memiliki takut kehilangan. Dan yang terakhir, karena kita mau tanya jawab, yang terakhir kunci sukses. Enak kalau kita bahasnya begini, Ustaz lu bisa ngomong aja, apakah sudah menjalani? Sudah, Bu. Apa yang saya sampaikan ini sudah dijalankan. Walaupun umur saya masih muda daripada ibu-ibu, ibu lebih senior, ibu lebih tahu, ibu sudah punya cucu. Tetapi yakinlah, unjur maqala wala tanjur maqala, kata Rasulullah. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Alana, kamu baru seumur jagung selesai. Tapi lihat apa yang disampaikan. Bila mana penyampaiannya itu benar, maka ambil. Jangan lihat sosok. Tiba-tiba mohon maaf, ibu di jalan ada yang ngoceh, ngomongin tentang pakaian ibu, atau ngomongin ibu, kenal enggak kalau ngomong ibu. Bisa jadi itu, Bu, Allah titipkan lisan ke dalam mulut yang tadi ngomong ibu, enggak kenal.
itu menjadikan tolak ukur kita, menjadikan kita jauh lebih baik lagi. Ada dirasa-rasa. Atau sahabat kita terdekat ngomongin keburukan kita, bisa jadi untuk mengubah kita Allah kirimkan cara yang tidak senang menurut kita. Karena manusia kalau sering diuji, ngeri, yang ada ujung. Maka daripada itu yang ketiga benar kata Allah, ketika kita mau sukses dunia dan akhirat, maka sering-seringlah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah taubatan nasuha. Pertanyaan kenapa kita terkadang banyak meminta tapi tak kunjung dikabulkan doa sama Allah? Ada bisa jawab nggak kira-kira? Kenapa kita banyak meminta tapi tak kunjung dikabulkan sama Allah? Jawabannya ialah Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jangan menjadikan ibadah menjadi tersangka. Katanya yang sering tahajud dikasih ini, katanya yang sering duha rezekinya ditambah. Setiap hari duha 8 rakaat, tahajud 8 rakaat, masih nyungsep aja hidupnya, masih aja dikasih kemiskinan. Ingat Bunda, ibadah itu bukan untuk kita jadi kaya, tapi ibadah itu bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang dititipkan kekayaan karena wasilah ibadahnya, Allah lebih tahu karena kebutuhan dia lebih banyak. Allah lebih tahu harta yang dititipkan kepada hambanya, Allah lebih tahu. Jadi jangan jadikan ibadah kita menjadi tersangka tidak dikabulkannya doa kita. Teruslah beribadah, bisa jadi Allah ridha, Allah akan memberikan apa yang kita. Yang kedua, kenapa doa kita tak kunjung dikabulkan? Karena maksiat kita terlalu banyak. Ibaratkan ini aku baik, tapi bukan aku yang tripanca ya. Aku beli baik lah ya. Nggak salah ya. Jadi ini anggap gelas. Kalau gelas ini saya tutup, ibu ingin menuangkan susu di dalam gelas ini, kira-kira masuk nggak? Nah, kemaksiatan ini yang menjadi penutup akan dikirimkannya rezeki kepada kita. Sebagai contoh ini, si A ingin memberikan rezeki kepada si B. Sudah niat, saya dapat rezeki hari ini 10 juta. Kamu berbagilah ke tetangga, fakir miskin, bawalah 5 juta. Sampai di rumah baru mau masuk pintu lagi ribut dengan suaminya, berantem. Pokoknya sampai terdengar. Akhirnya si B tadi, si A tadi nggak jadi ngasih rezeki. Analogi, mungkin nantilah minggu depan aja biar ini. Datang minggu depan lagi mau ngasih motor. Ini contoh kita analogi. Sampai depan rumahnya masih berantem, bahkan dengan kata-kata yang luar biasa. Nggak jadi lagi, nanti aja dulu. Akhirnya hingga hari terus-terusnya rezeki tadi tidak jadi diberikan kepada si B karena sudah untuk dia cari kan. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan rezeki kepada kita, tapi tak dibuka pintunya. Jangan ngakalin, kan Allah bisa dari mana? Tidak. Maksudnya ialah
Allah sudah ingin memberikan hidayah, Allah sudah ingin memberikan rezeki, tapi kita nolak. Maka daripada itu, sebelum meminta, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jangan merasa kita nggak ada dosa. Sebelum memohon sholat sunnah, taubat terlebih dahulu. Ngaku salah di hadapan Allah. Ya Allah, saya lemah, saya nggak bisa ngurus anak, saya belum bisa jadi ibu yang baik, saya belum bisa mengayomi anak-anak dan cucu saya. Ya Allah, Engkau yang maha melindungi, saya pasrah. Ya Allah, maka titipkanlah kepadaku ya Allah rezeki kebarokahan. Bagaimana cara mendidik anak yang baik? Buka Al-Quran, mak jelek. Nanti ayat yang dibuka itu mak seolah-olah jawaban dari Allah. Karena Al-Quran ialah kalamu di random. Kalau ibu pasal ada 7 selesai. Subhan sama Allah. Tapi aku salah dulu. Iya, gara-gara tetangga saya jadi begini. Itu nggak aku salah. Masih nyalahin orang. Saya begini karena anak saya ngeyel, karena suami saya nggak gini, kan gini kan. Itu masih nggak ngaku salah. Maksud saya dari titik nol. Kalau sudah ngaku salah, yakin dan percaya rezeki itu akan berkunjung di dalam. Begitu juga dengan suami itu, walaupun ibu yang benar aku salah saja, suami juga bakal minta maaf. Bisa nggak kita ngaku salah? Maka daripada itu yang ketiga, kunci kebahagiaan sukses dunia dan akhirat, banyak-banyak bertaubat. Jadi jangan ngomong Ustaz mau masih segini ujiannya belum ada. Semua diberi ujian tuh. Maka tergantung kita mau istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar ya Pak ya. Rasulullah pun sudah maksum di jalan surga selalu beristighfar. Berapa kemampuan ibu-ibu aja? Minimal habis sholat 3 kali. Kalau memang mohon maaf nggak ada kesibukan yang lain, perbanyak istighfar. Digabungkan dengan sholat salawat. Sambil mau pengajian istighfar, takut ada ujian yang menurut kita nggak senang bu. Melihat muka sahabat kita, begini orang ini kosong. Ini udah dosa bu. Kita mau apa yang kita inginkan. Kita tak perlu bercerita tentang diri kita bu. Banyak orang yang tidak suka dengan diri kita. Dan kita juga tak perlu mengagung-agungkan diri kita. Biar Allah sebaik-baiknya yang melindungi kita. Ada Allah yang berjemaah, ada baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci sukses yang pertama apa tadi, Pak? Bersyukur walaupun tak cukup. Jadi kalau suami kasih duit, alhamdulillah. Enggak kasih juga, alhamdulillah. Tapi kebangetan. Yakin bu suami nggak ada suami yang pelit. Cuma kadang mau hemat, takut mau beli bensin nggak ada, dia selipin. Di pensinya mungkin di dompet. Kamu usah tahu pengalaman. Yang kedua, bersabar walaupun itu sakit dan menyakitkan. Kok aku yang diberikan ujian ya Allah, bukan tetangga yang gak pernah sholat, bukan tetangga yang gak pernah ibadah, bukan tetangga yang gak pernah bayar zakat, bukan tetangga yang tidak memberikan sholat. Kenapa aku sudah memberikan zakat, sudah ibadah masih diuji? Maka kita harus bersabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bermodel yang ke belakang ya nenek. Yang ketiga apa? Istighfar. Jangan banyak meminta sebelum kita mohon maaf. Kita mau minta ke suami, kalau kita banyak dosa sama suami jadi pelit bu. Tapi kalau kita membuat bahagia suami kita, banyak-banyak mohon maaf, insya Allah yang nggak minta pun dikasih. Karena dosa menjadi perisai rezeki, maka gempurlah dengan istighfar, maka rezeki itu akan datang bertubi-tubi. Silakan yang mau bertanya. Silakan sambil makan itu. Kan. Oh, apa ya, lupa gulanya. Oh, tentang ini ya, produk ya. Baik Bunda, kita ada namanya fatwa. Fatwa kita melalui Majelis Ulama Indonesia. Contoh, ini sebuah produk minuman. Bila mana kata pemerintah atau kata Majelis Ulama Indonesia tak boleh dikonsumsi karena ada babinya mungkin, tapi ditutup ya, bukan produk ini ya.
ada babinya mungkin, atau ada alkoholnya, maka haram hukumnya diminum oleh orang-orang mukmin. Paham? Fatwa, bila mana kita melanggar, maka kita mengerjakan yang haram. Itu poin, bahan dasarnya haram. Yang kedua, bahan dasarnya halal, lama kita konsumsi. Karena ada faktor eksternal yang menyebabkan seluruh dunia umat Islam memberikan fatwa atau jihadnya di jalan Allah dengan cara memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan produk Zionis Israel. Karena keuntungannya sebagian untuk membombardir saudara kita yang di Palestina. Pertanyaannya, bagaimana yang dagang Ustaz? Sudah terlanjur beli produknya. Dua kategori Bu. Kita sebagai customer tetap gunakan produk itu. Sudah terlanjur beli. Halal Ustaz, halal. Karena sudah terlanjur beli sebelum fatwa keluar. Jangan dibuang. Kalau itu jumlahnya banyak buat produsen ataupun penjualnya, sedekah. Ingat Bu, rezeki tidak tertukar 1 rupiah itu. Ibu sedekah tadi kepada fakir miskin, tidak repeat order lagi, banyak yang dipecat. Jangan khawatir, Allah yang menentukan rezeki kita. Sudahkah kita berpikir saudara kita puluhan tahun terzolimi, mereka mau makan pun susah, kita masih banyak alternatif lain. Jadi itu jawabannya. Kalau bisa hindarkan repeat order. Yang sudah terlanjur jualan jangan khawatir Ibu. Kalau Ibu berhati mulia, bungkuskan, hitung tetangga fakir miskin, sedekahkan. Jangan dibuang mubah. Kan banyak alternatif produk yang lain yang asli buatan Indonesia. Jadi tidak ada yang dirugikan Bu. Jangan khawatir, Allah yang membalikkan, Allah yang memberikan rezeki. Jadi makanannya tetap halal. Yang masih ada dipakai, jangan dibuang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu ya pertanyaannya ya kemarin ya. Tanya Pak Ustaz. Ya Mbak, kasih Mbak. Tanya ya Pak Ustaz. Ya, silakan Mbak. Ini misalnya ya Pak Ustaz, ada suami istri, tapi dia sebelum nikah itu bikin perjanjian dengan suami. Nanti kalau sudah menikah, misalnya gaji si suami ini 5 juta, yang 4,5 juta saya ambil, yang 500 untuk kamu. Nah, si suami setuju. Apakah perbuatan itu termasuk jolim gitu Pak Ustaz? Gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Biasa dari bumbu dalam rumah tangga itu biar ada romantis, adanya nazar baru. Sayang, kalau nanti saya gajinya sudah naik, sayang memberikan cincin emas. Pas naik gaji orang ngomong-ngomong, cincin emas seorang ditutup yang ada baik. Jadi Bu, kalau kita mau mengatur ritme ekonomi dalam keluarga, serahkan sepenuhnya kepada istri dan harus yakin. Kalau kepada istri sudah curiga, maka rezeki itu gak akan pernah barokah. Dan istri juga harus yakin dan merasa bahwa suami saya suami yang jujur dan matanya tidak ke kanan tidak ke kiri, tetap setia kepada ibu. Jangan ada yang merasa gini Bu, sering Bu jamananya saya. Saat kalau suami saya kasih lebih nanti dan gaya banyak cinta di luar sana Ustaz. Jadi suaminya kelihatannya gembel, istrinya juga yang disalahkan oleh gajinya gede, tapi kok suaminya kurus sekali. Maka nanti kan, tapi bukan semua orang kurus karena saya sih Bu ini mancon. Misalnya di sini enggak ya Bu ya, nggak salah lah. Jadi itu bukan zolim. Itu mah peraturan undang-undang dalam rumah tangganya masing-masing. Ada perempuan juga yang nggak mau Bu. Udah ya, ayah aja yang ngatur ekonomi. Yang penting bunda belanja sehari-hari. Ada yang kayak gitu juga. Yang ke pasar suaminya ada teman saya ke pasar suami. Jadi ibu istrinya minta harus
hebatnya istri dikasih uang sekian cukup aja bu. Ngelebihin manajemen perbankan. Tapi kalau suami kayak pegang uang besar kayak cepet habis. Tapi kalau kasih ibu berkah. Karena buat paknya sesuai, buat masak sekian, jajan sekolah anak sekian, buat nabung sekian. Kalau suami banyak yang jebol. Nah itu peraturan rumah tangga masing-masing, nggak zolim. Tergantung kesepakatan berdua. Ya. Adapun nanti dilanggar, ya mungkin ya rumah tangga sendiri yang ada nggak bisa disamakan. Yang penting ada hak istri harus dipenuhi. Ya Pak ya. Kita sebagai suami kan punya tanggung jawab memberikan hak istri kita, yaitu berupa nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan sampai suami kasihan ya bu, sampai mobil rokok saya dikasih dulu gitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau bertanya. Kalau kita berdoa itu kan ada yang dengan mudah-mudahan dan ada yang dengan semoga. Jadi lebih baiknya semoga atau mudah-mudahan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita artikan bahasa Indonesia dulu ya. Semoga dengan mudah-mudahan itu hampir sama, mendekati. Ya Allah, semoga anak saya menjadi hafiz Quran. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi hafiz Quran. Itu sama saja. Maka abdulnya berdoa, ya Allah jadikanlah anak saya hafiz Quran. Semoga itu segala sesuatu yang masih memungkinkan. Karena manusia meminta harus keyakinan. Bukan ngatur ya. Ya Allah jadikanlah anak saya hafiz Quran. Ya Allah jadikanlah rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Sebenarnya itu hanya bahasa. Jadi kita harus yakin dengan pola doa. Jangan doa ini, ya Allah jikalau engkau mau maka kabulkan dosamu. Jikalau engkau mau kabulkan. Engkau yang lebih tahu. Jadi agak sombong. Minta sama Allah, jadikanlah ya Allah. Karena kita hamba yang beriman, kita sudah melakukan apa yang Allah perintahkan, maka sudah sewajarnya kita meminta kepada Allah. Jadi Mbak, sebelum doa, sholat taubat dulu, istighfar terlebih dahulu, dan dekatkan dengan sholawat agar doa itu nyambung. Kalau kita jauh daripada sholawat maka tergantung. Ubah doanya, jadikan, jangan semoga ya. Jadi nggak salah juga semoga bu, meyakinkan lagi jadikan. Jadi karena yang Allah turunkan itu anak yang soleh dan soleh. Karena kita minta dengan maha yang yakin. Ya yang lain. Ya bu, kasih mic-nya. Mana dulu? Ini dulu. Pakai mic. Sorry mak, depan aja mak. Biar yang lain dengar. Ini dulu ya bu. Ya. Ya silakan. Ya silakan. Ya. Baik, nggak apa-apa ibu dibuka di forum umum. Ya kali ini lagi pengajian, jadi bukan aib ya. Semua di sini niat tolabul ilmi. Jadi jangan sampai nanti setelahnya soalnya jadi Yang pertama, pertanyaan ibu, ada harta miliknya senilai 5 gram dipinjam oleh mantan suaminya. Mantan suami, bukan suami. Nah kemarin minjemnya masih jadi suami, masih jadi mantan? Masih jadi suami.
suami, berarti Bu, agak berarti di sini itu masih harta bersama. Setelah cerai masih adakah hak istri? Nah, perhatikan. Ingat, dalam rumah tangga tidak ada kata alias mantan kepada anak kandung. Maka seorang suami wajib memberikan nafkah kepada anak-anak kandungnya, tapi tidak wajib kepada istrinya, karena istrinya sudah menjadi mahar. Tapi kalau yang 5 gram tadi Bu, itu memang hak ibu, memang punya ibu pas masih jadi suami istri, maka ibu ada kewajiban untuk menagihnya. Kalau dia tidak membayar, berarti dia telah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah milik ibu. Tetapi kalau memang masih punya dia, dan memang diberikan, namanya kita dalam satu rumah tangga milik bersama belum ada ikrar. Paham di sini? Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu merasa punya ibu, maka tadi WA. Kalau belum ada, serahkan saja kepada ya udah, berarti urusan dia dengan Allah. Kita cukup sebatas itu, karena dia merasa itu masih milik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita ya. Allah ganti rezeki yang terbaik. Ya, Pak. Sedikit Bapak, cuma nanya sujud tilawah itu kita kerjakan di waktu kapan dan tujuannya apa? Sujud tilawah, misal ibu siapa namanya? Saya lama ngaji nggak kenal kenal. Ibu Suwani. Baik. Ibu biasa melakukannya di waktu apa? Coba saya nanya ibu dulu. Belum pernah. Kenapa ibu pengen tahu, pengen mengerjakannya kan? Oke, baik ini. Ketika ibu mendapatkan sesuatu yang mohon maaf tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau di luar, pengen kita dapat uang sekian tapi Allah berikan lebih banyak, sama dengan seperti kita sedang sujud syukur. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ingin sesuatu tapi dikasihnya lebih daripada sesuatu, maka kita sujud dengan cara tilawah atau syukur, karena semuanya Allah yang titip. Paham? Atau ketika ibu sedang ngaji, ada ayat-ayat apa Bu yang ada gambar Ka'bahnya itu, ayat sajadah, maka ibu sujud. Kalau memungkinkan ibu dalam keadaan menghadap kiblat, makanya kalau di Mekah bunda sedang haji ataupun umroh, imamnya itu selalu sujud tilawah, selalu sujud. Tetapi banyak yang misalkan kadang kaget, kita mengucap subhanallah padahal dia sedang sujud. Ada ayat-ayat tilawah, tapi tidak semua. Kalau di Indonesia imamnya itu selalu memberitahu, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di rakaat kedua kita sujud tilawah, dikasih tahu biar gak kaget subhanallah, takutnya salah. Kan biasa ditandai dengan ayat sajadah, maka kita berhenti sejenak, tafakur sejenak, sujud. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita ditunjukkan bahwa kita hamba sedang ditunjukkan ayat-ayat lah. Jelas Bunda? Jelas? Apa? Bacaannya alhamdulillah saja. Berarti Robert. Robert Bu. Batunya habis. Bedakan ya sujud sahwi dengan sujud tilawah ya. Kalau sujud sahwi karena ibu lupa jumlah dalam rakaat, lupa rakaat, namanya sujud sahwi. Jangan disamakan bacaan. Kalau lupa apa? Subhana man la ya'lamu wala
Berarti Maha Suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Kalau manusia sering lupa. Untuk doa lengkapnya nanti menyusul. Ya, untuk doa lengkapnya nanti menyusul di puasanya. Allahu a'lam bishawab. Silakan ya, Pak. Ustaz nanya Ustaz. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Mengenai sholat taubat itu kapan sih lebih spesifiknya kita jalankan, kita lakukan? Pertanyaan bagus. Kapan sih sholat taubat dilakukan? Afdolnya di malam hari sebelum ibu tidur. Hari sholat isya itu sholat taubat. Takut lagi ngerasain orang yang nggak benar sholat taubat di sini. Karena banyak orang yang tidurnya kelabasan, dicabut rohnya sama Allah. Maka amalan yang terbaik para salafun soleh sebelum dia tidur malam dia sholat taubat. Malam nanti baru ibu punya rutinitas apa? Mau tahajud kah? Mau hajat kah? Mau isyaharah kah? Mau witir kah? Tapi sebelum tidur sholat taubat. Tapi kalau kita mau rutin mengamalkan, boleh nggak sholat taubat diulangi? Boleh. Ibu pulang aja ini. Kayak tadi saya agak dosa ngerasain begini. Sholat taubat. Pokoknya taubat itu sebelum kita meminta ngaku salah sama orang yang mau minjem duit itu. Kita puji-pujinya, kita ngaku salah. Pokoknya kita puji orang yang mau kita pinjamin, karena kita mau minjem tuh. Jadi kita tuh berserah diri, nggak mampu ngapa-ngapain kalau bukan karena Allah. Maka kita disuruh taubat. Afdolnya malam tidak terbatas dengan waktu taubat. Afdol kan bagusnya tadi. Afdolnya di malam hari curhat dengan Allah. Yang lain. Yang ditanya orang saya bertanya. Oh iya. Minum dulu mah. Kebiasaan lupa. Itu Ustaz, mengenai sholat taubat ya. Ya. Ya, dikerjakan waktu malam. Ya. Yang saya tanyakan ayatnya apa yang bagus kita baca. Baik. Dalam kita beribadah, kita ada namanya keutamaan. Seperti pertanyaan ibu tadi, bagusnya kapan? Maka afdolnya di malam hari. Pertanyaan koma, ayat apa yang dibaca sesuai dengan hafalan ibu? Kalau ibu mau, yang pertama al-insyirah, alam nasrah laka sadrak. Yang kedua alam taro. Kayak pada surat apa namanya Bu? Al-Fil dan Al-Insyirah. Jadi jangan kebalik. Yang pertama nanti Al-Fil, yang kedua Al-Insyirah. Kebalik. Kalau nggak hafal, Qul ya qul hu. Ayat pertama, surat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Qul huwallahu ahad. Kalau ibu punya hafalan atau murojaahnya nggak hafal-hafal, sesuai dengan hafal ibu karena hukumnya sunnah. Nggak hafal cukup waladhdallin amin nun Allahu akbar. Tapi kebangetan pelit amat dengan Allah kan. Ayat panjang apa-apa karena sunnah. Jadi mau ibu Al-Baqarah atau Yasin satu surat nggak apa-apa. Surat Yasin satu rakaat karena amalan sendiri nggak ada. Yang penting kewajiban kepada suami kepada anak sudah terselesaikan. Wallahu silakan sama pilih yang enak aja. Tapi pakai lakon ja'akum. oh itu amalan keren itu. Atau enggak ya? Kalau maafat jadi keren itu. Jadi zikir sekaligus amalan sholat. Itu kalau dibuka itu lakon ja'akum ayat yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ini udah ada ijazahnya. Soalnya mah kalau ngamal itu mungkin kamu ada ijazah dari dulu ya. Ya sharing. Ternyata kamu itu muda mas. Langsung jahat aku bagus ini surat At-Taubah ayat terakhir. Yang mau tanya enggak? Sana. Oh ya ibu-ibu yang sebelah sana. Pakai mic. Mic-nya. Ada. Alhamdulillah. Paham semua ya berarti sebelah sana ya. Ada lagi? Mbak yang wisuda mau nanya? Amin. Cepat dilamar atau ngelamar?
amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi guru ya Mbak misalnya ya. Sarjana pendidikan insyaallah. Kuliah di STKIP. Berkah ini didatangnya ibu-ibu solehah ini. Mudah-mudahan berkah. Siapa tahu habis ini selesai datang imamnya ya. Amin. Dan Mbak imam yang soleh. Kalau sudah soleh insya Allah dunia akhirat dah. Ada lagi pertanyaan terakhir mungkin. Ya. Assalamualaikum. Kecil pas 3 SD 2-3 tahun kan punya niat cuman belum terlaksana dan mau seperti mana ya Pak pas yang berdosa karena belum ada dana lah. Baik, bedakan antara niat dan najar. Kalau najar sudah dapat hajatnya maka berdosa. Najar, ya Allah saya mau badalkan haji orang tua saya kalau saya dapat rezeki. Rezekinya dapat ibu senilai dengan badal haji. Tapi ditunda bayarannya dulu, kita dosa. Karena itu najar. Niat beda dengan nazar. Niat itu bagian daripada azam. Ya Allah saya pengen badalin ayah saya. Tapi belum ada, tidak menjadi dosa. Tugas ibu punya keluarga berapa, musyawarahkan badal haji 10 juta kalau masalah badal haji. Keluarganya ada 5, musyawarahkan. Andaikan ada yang mampu sekian dan ada yang mampu juga apa-apa. Karena namanya orang tua itu milik bersama. Jadi harus dimusyawarahkan. Bukan masalah kita kaya ataupun miskin, Pak. Jangan juga kita udah saya badalin aja semua. Yang lain dari kasih enggak boleh. Harus musyawarah, tidak boleh kasih. Mudah-mudahan Allah mampukan untuk kita membagikan orang tua kita segala-galanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Cukup ya Bu. Saya lihat banyak piring di situ. Nggak tahu suruh makan Pak. Enggak, saya mah usul aja. Takut udah aja nonton makan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salahnya. Para saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Kepada ibu-ibu semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada jawaban yang kurang pas dan bila mana itu salah karena bodoh dan hilafnya saya. Kalau benar Allah yang membimbing saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil safa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minna